Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan cara membuat camilan receh. Receh maksudnya camilan yang mudah banget bikinnya. Tapi walaupun simple juga, yang ini jadi kesukaan banyak orang, termasuk saya ya, yaitu membuat keripik singkong original. Keripik yang satu ini bikinnya sangat mudah karena cukup menggunakan dua bahan, yaitu singkong dan garam. Tuh lihat, warnanya itu cantik dan rasanya juga juara ya. Oke, sekarang saya cicip dulu. Mantap banget dan bikin lagi ya guys. Gurihnya sangat terasa. Selain itu juga tekstur kriuknya renyah, enggak yang keras ya guys. Pastinya juga cocok banget buat ide usaha. Oke, I bet that you've been curious to know how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita siapkan bahan utamanya, yaitu 3 kg singkong. Untuk hasil keripik yang enak dan renyah, pilih jenis singkong yang dagingnya pulen, misalnya singkong ketan, singkong malang, singkong roti, atau singkong mentega juga boleh. Nah, ini saya menggunakan jenis singkong ketan, atau ada juga yang menyebutnya singkong Gunung Kidul. Dan ini saya belinya sampai berburu ke Ponorogo ya. Karena saya sendiri hampir 6 tahun tinggal di Madiun dan sampai sekarang itu belum menemukan singkong yang bagus untuk dibuat keripik di sekitaran sini. Jadi emang agak susah ya, sampai akhirnya pas ke Ponorogo gitu nggak sengaja menemukan jenis singkong ini. Akhirnya ya langsung beli 20 kg. Yang 3 kg saya bikin keripik ini, lalu sisanya dibikin tape sama keripik sancai. Tuh lihat, mantap banget kan hasilnya? Dan yang ini tutorialnya besok lagi ya. Oke, balik lagi ke keripik singkong. Pastikan pilih singkong yang masih segar, yang baru dicabut alias baru dipanen gitu. Nah, biasanya singkong yang baru dipanen itu memiliki tekstur daging yang masih putih bersih. Seperti ini ya. Sementara singkong yang sudah lama dicabut, biasanya warna daging buahnya itu sudah bergaris-garis hijau atau coklat, yang tentunya juga sudah tidak bagus lagi untuk dibuat aneka keripik dan camilan. Tuh, seperti ini nih contohnya. Well guys, kupas singkong. Dan ini karena saya yang mengambil gambar, jadi saya minta bantuan mbak saya untuk mengupas singkongnya ya. Jadi jangan kaget kalau tangannya beda. Oke, just forget it. Setelah dikupas, cuci bersih, lalu kerik bagian permukaan luar umbi singkong agar nantinya itu saat digoreng teksturnya lebih renyah dan bagian luar keripik singkong jadi tidak rawan gosong. Setelah dikerik, cuci bersih, lalu iris singkong sesuai selera dengan menggunakan pisau tajam atau bisa juga diiris dengan menggunakan alat pasah keripik. Nah ini kalau yang kelihatan itu tangannya kerempeng dan berotot, berarti itu tangan saya ya. Jadi kali ini mbak saya yang nyuting. Oke, setelah diiris, masukkan potongan singkong ke dalam baskom yang sudah diisi air secukupnya. Lakukan hingga habis. Ini dia, setelah diiris, cuci dan bilas singkong hingga bersih. Pastikan dibilasnya itu hingga airnya bening dan tekstur singkong menjadi kesat saat dipegang. Biasanya sih butuh 4-5 kali pembilasan ya. Tuh lihat, sekarang airnya sudah terlihat lebih bening kan ya. Jika airnya sudah bening begini, sekarang tiriskan singkong. Kingkong kali ya. Jika airnya sudah bening begini, sekarang tiriskan singkong.
Nah, ini airnya sudah saya buang. Selanjutnya, rendam singkong dengan secukupnya air panas. Tuh, lihat, karena direndam dengan air panas, jadi ya warna airnya sekarang sudah nggak bening lagi. But it's okay. Karena peluruhan zat pati singkong ini justru membuat tekstur singkong menjadi lebih empuk dan renyah saat digoreng. Jadi dengan teknik ini kita nggak perlu menambahkan baking soda atau obat apa gitu. Biar tekstur keripiknya renyah, cukup disiram dan direndam dengan air panas. Oke, sambil direndam, sekarang tambahkan 3 sendok makan garam halus atau garam kasar juga boleh. Ini hasil keripiknya itu kan rasa asinnya ringan, enggak yang terlalu asin gitu. Jadi kalau kalian suka rasa keripik yang asinnya kuat, takaran garamnya itu boleh ditambah lagi menjadi 4 atau 5 sendok makan. Dan ini sengaja enggak saya tambahkan bumbu lain ya, misalnya bawang putih atau ketumbar atau penyedap rasa dan lain-lain. Karena emang sengaja dibikin versi original. Dan kalau ditambah bawang putih, untuk jenis keripik begini itu biasanya justru bikin teksturnya jadi agak keras ya. Dalam pembuatan keripik sukun juga begitu ya. Tekstur empuk renyahnya itu berkurang jika ditambah bumbu bawang putih. Selanjutnya, agar garam meresap, biarkan singkong terendam air panas sekitar 30 menit atau hingga airnya dingin juga malah lebih bagus ya. Karena potongan singkong yang digoreng dalam keadaan dingin itu hasilnya jadi lebih renyah. And 2 hours later, 2 jam kemudian. Nah, ini dia. Sekarang saatnya menggoreng potongan singkong. Panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian tiriskan potongan singkong hingga benar-benar asat. Ambil secukupnya, lalu goreng di minyak panas dengan menggunakan api besar. Jadi emang sengaja digoreng dengan api besar, karena jika di awal menggoreng itu menggunakan api kecil, maka potongan singkong jadi rawan lengket dan menyerap lebih banyak minyak. Setelah dirasa tekstur singkongnya sudah kokoh, pindah ke api sedang, terus digoreng sambil sesekali diaduk hingga keripik matang. Tanda keripik singkong sudah matang itu biasanya bagian pinggirnya sedikit berwarna kuning kecoklatan ya guys, seperti ini. Jadi jangan menunggu sampai semua permukaan keripik jadi coklat ya. Nanti jadinya ya kurang cantik dan terlihat gosong. Oke, angkat, tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Keripik singkong renyah tanpa perenyah yang sangat simpel sudah jadi. Selesai. Selanjutnya, tips dan trik seputar keripik singkong. By the way, karena ini versi original, jadi emang rasa keripik yang dihasilkan itu gurihnya asli. So, kalau misalnya mau ada rasa lainnya, silahkan ditambahkan dengan bumbu bubuk tabur instan. Misalnya ada rasa jagung bakar, rasa balado, rasa keju, dan lain-lain. Jadi silahkan dimodif sesuai selera. Saat menggoreng agar tekstur keripik bisa garing dan renyah sempurna, goreng dengan minyak banyak dan tenggelam ya. Pastikan juga menggorengnya itu jangan sekaligus terlalu banyak, cukup sedikit-sedikit saja. Paling banyak itu cukup 1 genggam ya. Dengan begitu, keripiknya cepat matang dan bisa kriuk sempurna. Karena jika menggorengnya itu sekaligus terlalu banyak, juga minyaknya jadi rawan meluap ya. Seperti ini nih kasusnya. Waduh, yakin loh. Ya Allah ya. Rekane sih diomongi bolak-balik bola. Anu bolet sekanding ngene dilebokna kabeh. Ya karuan lah yo.
Untung ben ora kebakaran lah. Dan untuk satu resep dengan penggunaan 3 kg singkong mentah ini, itu dapat menghasilkan 1,2 kg keripik singkong. Sementara untuk modal totalnya itu, baik penggunaan gas, kemasan, dan lain-lain, saya hitung-hitung habisnya sekitar Rp30.000. Jika dijual, per 100 gramnya itu harganya sekitar Rp5.000 sampai Rp7.500. So, untuk satu resep ini omzet yang dihasilkan yaitu sekitar Rp60.000 sampai Rp90.000. Untung lumayan banyak kan ya? Dan jika ditambah aneka rasa begini juga, pastinya harga jualnya itu bisa bertambah lagi ya. Jadi, menurut saya sih, yang ini cocok banget buat ide usaha rumahan. Oke, demikian tadi cara membuat keripik singkong original ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.